Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, dipertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi tetap iman, membawa Islam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. InsyaAllah kita akan memasuki pembahasan kitab baru setelah membahas tentang Thalathatul Usul, 3 landasan pokok. Kita sekarang akan membahas tentang yaitu Qawaidul Arba', yakni 4 cara memahami akidah atau tauhid khususnya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat.
Ikhwan masih baik. Kajian kita pada malam ini yakni membahas tentang Qawaidul Arba'. Udah kelihatan? Udah. Al-Qawaidul Arba', yaitu 4 kaidah di dalam memahami tauhid. Ini sebagai kelanjutan dari pembahasan kitab Thalathatul Usul. Penulisnya sama, Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi Al-Najdi Baik. Beliau mengawali dalam kitab beliau kaidah yang 4 dalam memahami tauhid. Kata beliau, As'alullahal karimah, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, aku meminta kepada Allah yang maha mulia, Rabbal arshil azim, Rabb arash yang agung, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, semoga Allah melindungi kalian baik di dunia maupun di akhirat. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan menjadikan hidupmu berkah, yakni dicurahkan berkah kepada kalian aynama kunta, di mana saja kalian berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan menjadikan kalian termasuk orang-orang yang jika kalian diberi karunia kalian bersyukur. Wa idza tuliya sabara, dan jika kalian diuji bersabar. Wa idza adznaba istaghfara, dan jika kalian berdosa kalian beristighfar, mohon ampun. Fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah, karena sesungguhnya itu semua termasuk 3 perkara tanda kebahagiaan. Jadi 3 tanda-tanda kebahagiaan, atau 3 unsur menjadikan orang bahagia. Ya. Sampai di sini. Sebelum memasuki daripada kaidah yang pertama. Kemudian saya bawakan di sini yakni syarah penjelasan dari As-Samahatus Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Insyaallah nanti kita akan mix atau kita padukan atau kita komparasi dengan syarah dari ulama-ulama yang lain, karena masih banyak di kalangan para ulama yang masih ada
termasuk Syekh Fauzan bin Al-Fauzan atau juga Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau juga termasuk mensyarah yakni kitab atau kutaib tentang Qawaidul Arba' tersebut. Insyaallah nanti kita akan lengkapi dengan penjelasan dari mereka. Baik. Yaqulul muallifu, penulis mengatakan, As'alullahal karima rabbal arsyil azim. Aku meminta kepada Allah yang maha mulia, Rabb arsy yang agung, agar melindungi kalian di dunia di akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan menjadikan hidupmu berkah di mana saja kau berada. Wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan menjadikan kalian termasuk orang-orang yang jika diberi karunia bersyukur. Wa idza tuliya sabara, jika diuji oleh Allah bersabar. Wa idza adznaba istaghfara, dan jika berdosa kalian mohon ampun. Fa inna haula'i thalatha khisalin unwanus sa'adah, karena sesungguhnya hal itu merupakan 3 perkara tanda kebahagiaan. Fal muallif rahimahullah taala yajmi'u fiha bainal ifadah. Penulis mengumpulkan beberapa faidah dalam tulisan beliau, yakni doa lit-talib. Yang pertama yakni doa bagi orang yang mempelajari kaidah-kaidah yang 4 ini. Karena yang mempelajari ini termasuk orang pertama yang didoakan oleh beliau. Wa hadza minan nash, dan ini termasuk nasihat. Ayyad'u li talibi bitaufiq, agar yakni para penuntut ilmu itu didoakan senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Wala syakka anna at-taliba idza qabila Allahu hadha ad-du'a fi haqqihi sa'ida. Maka tidak diragukan lagi bahwa jika penuntut ilmu itu dikabulkan doanya, atau doa tersebut dikabulkan untuk para penuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Wa qauluhu, dan ucapan beliau, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar kalian mendapatkan berkah di mana saja kalian berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan jika engkau, dan bahwasanya agar engkau menjadi orang yang jika diberi bersyukur. Wa idza tuliya sabara, jika diberikan musibah bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan jika kalian berdosa kalian mohon ampun kepada Allah. Fa inna haula'i tsalatsu unwanun as-sa'adah, karena sesungguhnya itulah 3 perkara yang merupakan unsur kebahagiaan. Wa idza harasal mu'minu 'ala hadhil kalimat tammat sa'adatuh, maka jika seorang mukmin berharap akan mendapatkan karunia dari kalimat doa tersebut, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Wa huwa yashkurullaha 'ala ma a'tahu, maka dia akan bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Bi fi'li awamiri, dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Wa tarki nawahi, dan juga meninggalkan apa yang dilarang Allah. Wa idza aznaba istaghfara wa taba ila Allah, dan jika dia berdosa dia mohon ampun, bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Wa hadza huwa sya'nul mu'min, itulah keadaan orang mukmin. Wa lihadza yaqulu sallallahu alaihi wasallam,
Dan oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khairun. Sesungguhnya semua perkaranya adalah baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidak ada kecuali untuk orang mukmin. Apa itu? In asabathu sarra syakara. Jika dia diuji oleh Allah dengan kelapangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Fakana khairan lah, dan hal itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara. Dan jika dia diuji oleh Allah dengan kesempitan, penderitaan, dia bersabar. Fakana khairan lah, dan hal itu adalah baik baginya. Wahada huwal wajibu 'alal mu'mini ay yashkurallaha indar raha. Dan hal ini merupakan kewajiban bagi seorang mukmin agar dia bersyukur kepada Allah, yakni tatkala diberikan kelapangan, indan ni'am, ketika dia diberi nikmat, kasihhati, seperti kesehatan, wal afiyah, keafiatan, keselamatan, wa ni'matil Islam wa ni'matil aulad, termasuk nikmat Islam, nikmat anak, wa ni'matil mali ila ghairi dzalik, dan termasuk nikmat harta dan juga yang lainnya. Fa huwa syakarallaha 'alaiha bi ta'ati amrihi wa tarki nahyihi. Maka dia bersyukur kepada Allah dengan cara mentaati perintahnya dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Yaqulullahu ta'ala, i'malu ala Dawuda syukra. Maka beramallah kalian sebagaimana keluarga Daud dengan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Surah Saba ayat 13. Yakni ayyu'ti'a awamiri wa yantahiya an nawahihi, yaitu dengan cara mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Wa yasrifun ni'mah fi ta'atil maula subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan nikmat Allah itu sebagai sarana untuk taat, yakni kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kama yasbiru wa yahtasibu indal bala, sebagaimana juga diperintahkan seorang mukmin itu untuk bersabar ketika diberi bala atau bencana, yakni kal marad, seperti sakit, au mautil walad, atau kematian anak, au akhadil aqribai, atau salah satu di antara karib kerabatnya, wa nahwa dzalik, atau yang lainnya. Fala yajzi'u, maka tidak boleh seorang mukmin itu bersedih. Wala yashukku jaiban, dan tidak merusak hatinya. Wala yatribu khaddan, dan juga tidak memukul, yakni membekas pada dirinya. Wala yad'u bidu'ail jahiliyah, dan agar dia tidak berdoa dengan seruan-seruan jahiliyah ketika diberikan ujian. Wala yatakallamu bifahsyid, yakni dan tidak juga mengatakan atau mengucapkan kalimat-kalimat keji, miso misalnya. Bal yahtamilu bis-sabr wa yasbir, bahkan dia menanggungnya dengan penuh kesabaran. Wa indadz-dzunubi yubadiru bit-taubati wal istighfar, dan tatkala dia berdosa maka dia segera bertobat dan mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Ini sarah penjelasan dari Syekh bin Baz. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita awali dari yang pertama. Apa tadi yang pertama? As'alullahal karima Rabbal arshil azim. Aku meminta kepada Allah yang maha mulia,
Al-Karim merupakan salah satu di antara nama Allah yang maha mulia. Rabbal Arsyil Azim. Dia adalah Rabb. Rabb maknanya adalah Al-Khaliq yang menciptakan, Ar-Razik yang memberi rizki, Al-Malikul Mulk yang menguasai segala kerajaan, Al-Muhyi yang menghidupkan, Al-Mumit yang mematikan, Al-Mudabbir yang mengatur, Al-Arsh Al-Azim. Al-Arshul Azim yakni arasnya yang agung. Arsh diartikan dengan singgasana. Dan ars ini merupakan makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Di dalam surah Ghafir, yaitu surah yang ke-40, yakni pada ayat yang ke-7. Siapkan tafsir Ibnu Katsir, yakni tentang malaikat yang mengusung arsy. Hamratun. Surah Ghafir yaitu surah 40 ayat yang ke-7. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam ayat tersebut, Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'at kulla syai'ir rahmah Rabbana wasi'at kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Apa kata Allah? Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb-Nya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Iya. Ini terjemahnya kok bahasa Inggris nih. Baik, saya ganti lagi. Ghafir ayat 7 masih. Baik. Nanti sambil disetting. Alladzina yahmiluna al-arsya. Malaikat-malaikat pemikul arsy. Wa man haulahu, dan yang berada di sekelilingnya. Mereka semua yusabbihuna bihamdi rabbihim, yakni bertasbih, mensucikan Allah dan memuji Rabb mereka. Wa yu'minuna bih, dan juga beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampun untuk orang-orang mukmin. Baik. Berapakah jumlah malaikat pemikul ars di sini? Ada 8 malaikat pemikul ars yang disebutkan dalam sebuah riwayat hadis bahwa malaikat ini memiliki jarak antara daun telinga sampai pundaknya itu jarak 500 tahun perjalanan. Ini apa? Daun telinga ini sampai pundaknya. Ini perjalanan 500 tahun. Gede banget nggak? Dan itu jumlahnya 8. Dan mereka mengusung apa? Arsy. Antara yang diusung dengan yang mengusung lebih gede mana? Yang diusung. Hah? Yang diusung. Yang diusung. Apalagi yang ngusung jumlahnya berapa tadi? 8. Berarti lebih gede lagi itu arsy. Iya. Makanya disebut dengan apa?
arsyul azim, aras yang agung. Baca tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang malaikat yang terdekat dengannya dari kalangan malaikat pemikul ars yang semuanya ada 4. Juga para malaikat karubiyin yang ada di sekitarnya, bahwa mereka selalu bertasbih dan memuji Rabb mereka. Ya, malaikat qaribiyin itu malaikat muqarrabin, ya, malaikat yang dekat dengan Allah Jalla wa Ala. Terus, yakni mereka membarengkan tasbih yang artinya menafikan segala kekurangan dari Allah SWT dan tahmid, yaitu pujian, yang artinya mengukuhkan sifat-sifat yang terpuji bagi Allah SWT. Mereka beriman kepadanya, yakni tunduk patuh kepadanya dengan rendah diri di hadapannya, bahwa mereka memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman dari kalangan penduduk bumi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Allah SWT telah menugaskan kepada malaikat-malaikat yang terdekat agar mendoakan kaum mukmin tanpa sepengetahuan mereka. Mengingat hal ini merupakan watak dari para malaikat, maka mereka selalu mengamini doa seorang mukmin kepada saudara semuminya tanpa sepengetahuannya, seperti yang telah disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim melalui salah satu hadis yang mengatakan, apabila seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, maka malaikat mengamininya dan mendoakan, semoga bagimu hal yang semisal. terus Imam Ahmad mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, poinnya malaikat itu jaraknya tadi loh, dalilnya gitu. Okay. Kalau belum sampai situ terus saja dibaca. Okay. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Umayyah ibnu Abu Sil telah berkata benar dalam suatu bait syairnya. Lalu Nabi SAW mengucapkan, Zuhal bin Saur berada di bawah kaki kanannya, dan pada kaki lainnya terdapat Nisr dan Lais yang terjaga. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia benar. Lalu berkatalah beliau, matahari terbit di akhir setiap malam dalam keadaan merah, yang warnanya seperti bunga mawar. Ia menolak, dan bila ia tidak terbit untuk kita sesudah malam hari, maka tiada lain ia akan disiksa atau didera. Maka Rasulullah SAW bersabda, benarlah apa yang dikatakannya. Sanad hadis ini jayyid, yaitu baik, dan ini memberikan pengertian bahwa para pemikul ars pada hari ini ada 4 malaikat, dan bila hari kiamat telah terjadi, maka mereka menjadi 8 malaikat. Ya, terus sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, Quran surat Al-Haqqah ayat 17, pada hari ini 8 malaikat menjunjung ars Rabbmu di atas kepala mereka. Ya, surat apa tadi? Al-Haqqah 17. Kita buka lagi surah Al-Haqqah. Itu surah yang ke-69. Pada ayat keberapa? 17. Wal malaku ala arja'iha wa yakmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Baik, silakan baca. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung ars Rabbmu di atas kepala mereka. Jadi menurut keterangan dari surah Ghafir 40 ayat 7, bahwa malaikat itu sebelum terjadi kiamat jumlahnya berapa? 4. Ketika sudah hari kiamat jumlahnya berapa? 8. Ini menurut satu pendapat mufassir. Lanjut. Dari sini timbul pertanyaan, bagaimanakah cara menghubungkan di antara pengertian yang tersimpul dari ayat ini dan hadis ini serta hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yaitu bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Saba al-Basar dari Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa ketika ia berada di Battah bersama dengan sekumpulan orang yang diantaranya terdapat Rasulullah SAW, berlalulah di atas mereka sekumpulan awan. Maka Rasulullah SAW memandang ke arahnya dan bertanya, bagaimanakah kalian menamakan ini? Mereka menjawab, sahab atau awan. Nabi SAW bersabda,
musn, awan yang mengandung air hujan. Lalu mereka menyebut musn, dan Nabi SAW bersabda, anan atau mendung. Mereka menyebut anan pula. Abu Daud mengatakan bahwa ia tidak biasa menyebut anan. Lalu Nabi SAW bertanya, tahukah kalian berapa jauhkah jarak antara bumi dan langit? Mereka menjawab, kami tidak mengetahui. Nabi SAW bersabda, jarak di antara keduanya adalah 71 atau 72 atau 70 tahun. Kemudian di atas langit itu ada langit lagi, hingga 7 lapis langit. Di atas 7 lapis langit terdapat lautan, yang antara dasar dan permukaannya sama dengan jarak antara suatu langit ke langit yang di atasnya. Kemudian di atas semuanya itu terdapat 8 ekor kambing gunung, yang jarak di antara kuku dan punggungnya sama dengan jarak antara satu langit ke langit yang lainnya. Kemudian di atas punggung 8 ekor kambing gunung itu terdapat ars, yang jarak antara bagian bawahnya sampai bagian atasnya sama dengan jarak antara satu langit ke langit yang lain. Kemudian di atas semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi diterangkan bahwa dalam sebuah riwayat arsy itu luasnya apabila kursi Allah Jalla wa'ala itu berada di tengah-tengah arsy, maka kursi itu ibarat gelang atau ring gelang yang berada di padang pasir yang luas, terbentang. Dia hanya sebuah gelang yang berada di tengah, sebuah lingkaran kecil di tengah padang pasir yang luas. Itu kursi Allah. Padahal kursi Allah itu seluas apa? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Padahal kursi Allah sendiri seluas langit dan bumi. Bagaimana dengan arsy-nya itu? Jadi kita nggak bisa bayangkan. Dan arsy itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling besar. Nah, Allah itu istawa 'alal arsy, berada di atasnya. Artinya tidak menempel di arsy itu, jauh, lepas dari semua itu. Berarti langit kecil nggak dibandingkan arsy? Kecil. Bumi tambah cilik mana? Menungso tambah cilik mana? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berada di luar itu semua. Jangan digambarkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy itu duduk di kursinya atau berada menempel di arsy-nya, enggak. Karena irtafa, meninggi, tidak butuh dengan semua itu, lepas dari semua makhluk. Antum di atas genting dengan di dalam masjid ini beda kan? Kalau di dalam masjid berarti butuh masjid kan? Kalau berada di luar masjid berarti butuh masjid atau tidak? Nggak butuh kalau sudah berada di atas, di luarnya. Tapi kalau berada di masjid ini berarti sampean butuh naungannya, butuh berpijak dan sebagainya. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Allah tidak butuh dengan arsy. Tapi ayat-ayat Al-Quran menyebutkan bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Dan arsy itu makhluk Allah yang terbesar. Bahkan para ulama sebagian mengatakan bahwa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah itu adalah arsy. Sebagian lagi mengatakan adalah kolam. Ketika kolam dicipta, disuruh menulis, maka menulislah seluruh catatan takdir. Bahkan itu terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan arsy Allah berada di atas air. Berarti sebelumnya sudah ada. Itu dalil yang dipakai. Muslim 2277. Coba dicek. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata,
Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala telah menetapkan segala ketetapan atau takdir bagi seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan ketika itu arsy Allah Ta'ala berada di atas air. Iya. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Allah menetapkan ketetapan takdir itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nabi mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiq. Allah telah menetapkan segala ketetapan takdir seluruh makhluk bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun qabla ay yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arasnya ketika itu berada di atas apa? Berada di atas air. Ada yang menyebutkan air itu disebut dengan lautan air, yaitu Bahrul Masju'. Jadi di atas surga yang tertinggi. Itulah arsy. Dari arsy itu mengalir sungai-sungai surgawi sampai ke bawahnya. Baik. Kemudian kembali ke tafsir. Ya. Kemudian Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkannya melalui Sama' Ibnu Harb dengan sanad yang sama. Ibnu Tirmidzi mengatakan bahwa hadis tersebut hasan gharib. Ini menunjukkan bahwa malaikat penjunjung ars semuanya ada 8, seperti yang dikatakan oleh Sahr Ibnu Hausab, bahwa para malaikat pemikul ars ada 8. 4 malaikat diantaranya selalu mengucapkan, Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji kepadamu, bagimu segala puji atas sifat penyantunmu sesudah sifat ilmumu. Dan 4 malaikat lainnya selalu mengucapkan, Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji kepadamu, bagimu segala puji atas sifat pemaafmu yang dibarengi dengan sifat kuasamu. Iya. Intinya bahwa seluruh 8 malaikat itu selalu bertasbih. Sebagaimana surah Ghafir ayat 7 tadi. Kemudian 17. Lanjut. Ya. Karena itulah apabila mereka memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman, mereka mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Iya. Rabbana wasi'at kulla syai'in. Ya. Wahai Rabb kami, ilmumu meliputi segala sesuatu. Terus, yakni rahmatmu memuat semua dosa dan kesalahan mereka, dan ilmumu meliputi semua perbuatan, ucapan, gerakan, dan diamnya mereka. Maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau. Maksudnya ialah, maafkanlah orang-orang yang berdosa bila mereka bertobat dan kembali taat kepadamu, serta menghentikan perbuatan dosanya dan mengikuti apa yang telah Engkau perintahkan kepada mereka, yaitu mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala, yakni jauhkanlah mereka dari azab neraka jahim yang sangat pedih lagi sangat menyakitkan itu. Udah. ya. Baik. Kita Cepet ya. break dulu. Azan. Silakan. Cepet. Hadis saja. Buka hadis saya Abu Dawud 4727.
Asyhadu an la ilaha illallah. Anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna wa Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, buka Sahih Abu Dawud ya, 4727 tentang malaikat pemikul arsy. Yes. Karena di tafsir itu masih panjang kelihatannya. Ya, silakan dibuka Abu Dawud 4727. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Aku diizinkan untuk menceritakan tentang kondisi salah satu malaikat di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu malaikat Hamalatul Arsy, yaitu pengusung arsy. Ya, malaikat apa? Pengusung arsy atau Hamalatul Arsy. Hamalatul Arsy, malaikat pengusung arsy. Bagaimana keadaan dia? Sesungguhnya jarak antara ujung telinga bawah malaikat dengan bahunya sejauh perjalanan 700 tahun. Iya, itulah keadaan malaikatnya. Yani jarak antara apa? Baina sahmati adanihi ila atikihi. Jadi antara ujung telinga bawah malaikat itu dengan bahunya. Berapa jaraknya? Masiratu sab'imi'ati amin. Yaitu jaraknya adalah 700 tahun perjalanan, atau sejauh perjalanan 700 tahun. Berarti lebih panjang lagi. Tadi saya sebutkan berapa? 500. Ternyata berapa? 700 tahun. Inilah satu malaikat ya. Bagaimana kalau jumlahnya 8? Berarti yang diusung itu arsy lebih gede lagi. Makanya disebutkan di sini Rabbul Arsyil Azim. Rabb arsy yang agung. Kemudian berikut
yakni ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga kalian dilindungi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin. Inilah doa yang diucapkan oleh muallif. Begitu empatinya, begitu besar perhatian beliau kepada para penuntut ilmu yang mau mempelajari agamanya, termasuk apa yang beliau sampaikan dalam tulisan tersebut. Beliau selalu mendoakan, otomatis kalimat ini akan selalu abadi sebagai sebuah doa bagi siapa yang mempelajari ilmu, yakni kaidah tersebut. Bukankah memang Allah adalah pelindung bagi orang-orang mukmin, baik di dunia maupun di akhirat? Di dalam surah Al-Baqarah misalnya, Allah Jalla wa'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Al-Baqarah 257. Kan? Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya, yaitu iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Ini salah satu di antara konsekuensi orang mukmin, bahwa dia akan dilindungi oleh siapa? Allah. Bahkan kita sendiri berdoa, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Anta maulana. Apa maulana? Engkau Allah adalah pelindungku. Al-Baqarah berapa itu? Terakhir. Al-Baqarah terakhir 286. Coba dibaca. Salah satu doa yang kita ucapkan dari 3 doa dalam ayat tersebut, ayat terakhir. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia dapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami mikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Iya, disebutkan di situ anta maulana. Engkau adalah apa? Maula, pelindung, penolong kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tolonglah kami dari orang-orang kafir. Dari orang kafir. Coba kita bandingkan lagi dalam surah, yakni 47 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat Muhammad ya, pada ayat yang ke-11 insyaallah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Apa katanya? Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Iya, Allah adalah pelindung siapa? Orang-orang beriman. Sedangkan dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai pelindung. Iya, sementara orang kafir tidak punya pelindung. Padahal dia menyembah syaitan. Syaitan melindungi enggak?
Setan akan berlepas diri. Termasuk dedengkotnya siapa? Rajanya Iblis. Iblis nanti pidato di mana? Di neraka pidato. Dia berlepas diri. Ya. Semua menuntut. Iblis ya apa iki gara-gara awakmu iki. Loh, aku mek ngajak salahmu dhewe kon gelem. Aku lho mek wedi mbek Allah aku iki. Hanya takut sama Allah. Saya hanya menyeru, ayo. Ibarat apa? Calo, kernet ya kan? Salahmu dhewe kan melok ya kan? Lihat calo itu ketika ngajak orang naik bis, dia sendiri naik apa enggak? Enggak ya. Makanya agak cekek. Kayak itu. Jadi dialah Allah pelindung orang-orang mukmin. Ya. Dan kita dilindungi di mana? Fid dunya wal akhirah. Dalam segala apa? Dalam segala urusan. Urusan dunia, urusan din agama, termasuk dalam urusan akhirat kita. Baik. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Ini doa berikutnya. Muallif penulis kitab ini mengatakan, dan semoga engkau semua diberikan keberkahan di mana saja kau berada. Di dalam Al-Qur'an ada kalimat mubarakan aynama kuntu, yaitu yakni ucapan Allah, firman Allah di dalam surah Maryam. Ucapan ini merupakan nas, diperuntukkan bagi seorang nabi. Siapa yang hidupnya diberkati di mana saja dia berada. Nabi siapa itu? Kalau lihat suratnya surat Maryam. Berarti Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Allah Jalla wa'ala berfirman ya pada surah yakni Maryam ayat 30, khususnya di ayat 31. Yang pertama dia katakan, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Apa kata Allah? Berkata Isa. Isa berkata apa? Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang nabi. Pada ayat berikutnya, yaitu ayat ke-31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Apa kata Allah? Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Iya. Dia menjadikan aku sebagai orang yang diberkati, mubarakan aynama kuntu. Ini ucapan muallif persis dengan firman Allah dalam surah Maryam, yakni di mana Allah menetapkan bagi Nabiullah Isa sebagai orang yang diberkati oleh Allah di mana saja dia berada, dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, diberikan keberkahan. Apa maksudnya? Yakni diberikan az-ziyadata fil az-ziyadata fil khair, yakni tambahan kebaikan. Itulah berkah, tambahan dalam kebaikan. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan itu syaratnya apa? Syaratnya dua. Kata Allah Jalla wa'ala, yaitu di dalam surah Al-A'raf, surat ke-7. Jadi pada ayat ke-96. Kalau ingin diberkati hidupnya, kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96. Apa kata Allah? Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka dengan disebabkan perbuatannya. Iya. Jadi kalau syaratnya amanu dan bertakwa, beriman dan bertakwa, akan diberikan apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka akan dilimpahkan oleh Allah keberkatan dari mana?
dari langit dan juga dari bumi. Dikeluarkan keberkatan itu dari langit. Dikeluarkan atau diturunkan keberkatan itu dari langit dan dikeluarkan keberkatan itu dari bumi. Wallahu a'lam. Baik, para bapak, saudara, para ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada minggu depan, insyaallah. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, saya beri kesempatan. Monggo. Ya. Ya, baik. Kenapa kok ada dua Al-Masih? Ya. Al-Masih itu ada dua, Al-Masihud Dajjal dan Al-Masih ibnu Maryam. Nah, Al-Masih itu dari kata masaha. Masaha itu apa? Mengusap. Masaha, yamsahu. Diurapi. Imsah itu pengusapan. Artinya apa? Pertama, ada yang mengartikan diusap, diurapi. Kalau bahasa mereka ya, diurapi, bahasa Bible ya, itu diurapi. Apa? Yaitu kepalanya ini diurap dengan minyak. Makanya Nabi Isa itu rambutnya selalu basah, seakan-akan begitu. Apa itu? Klimis apa kelemis? Kelemis ya, basah. Seperti ada berairnya, karena diurapi dengan minyak. Dan yang kedua, itu tanda bahwa Nabi Isa itu orang mulia. Karena tradisi dari orang-orang Bani Israel, kalau orang itu termasuk orang mulia, mendapatkan sebuah kehormatan, itu rambutnya diurapi. Makanya masaha. Sementara Dajjal itu diusap atau dihapus. Ya, maknanya bisa diusap atau dihapus. Apa yang dihapus? Matanya sebelah. Sebelah mana yang dihapus? Sebelah kanan. Sehingga dia hanya melihat yang mana? Hanya melihat bagian mata yang kiri. Berarti berapa matanya berarti? Satu. Matanya Dajjal itu satu. Karena mata kanannya itu terus terhapus. Tertutup selapis daging. Kalau orang, orang picek, itu mungkin masih matanya ada, cuman melihat satu, yang satu tidak berfungsi. Kalau Dajjal bukan hanya tidak melihat, tapi apa? Matanya terhapus, tertutup selapis daging. Jadi memang betul-betul cuman satu, yang satunya nggak ada. Itu. Ini pengertian pertama, dihapus, diusap. Yang kedua, Al-Masihu itu bisa diartikan apa? Yang ditunggu kedatangannya. Makanya dua orang ini kedatangannya ditunggu. Al-Masihu ibnu Maryam, yaitu Isa bin Maryam atau Yesus, itu kedatangannya ditunggu di akhir zaman. Dia akan turun dari langit kedua, kemudian menjumpai kaum muslimin yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Dajjal. Dajjal sudah turun. Dan Dajjal disebut Al-Masihud Dajjal. Kenapa? Karena mereka juga ditunggu. Ditunggu siapa? Oleh orang-orang Yahudi. Mereka menunggu kedatangan raja terakhir mereka. Yang tidak lain siapa? Dajjal. Dan mereka sudah mempersiapkan diri. Di antaranya apa? Dia punya master plan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. Yang dari puing kehancuran itu akan dibangun Haikal Sulaiman atau Solomon Temple. Haikal Sulaiman itu mereka beranggapan bahwa tempat itulah nanti yang akan dijadikan base camp mereka untuk menyambut kedatangan Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Tapi kira-kira berhasil atau tidak? Allah tidak akan mengizinkan. Tapi segala macam cara dia lakukan. Kalau tidak dari atas, mereka apa? Ngambil dari bawah, ngerong. Dan sebelum itu apa? Membangun image dulu. Apa? Supaya orang tidak merasa kehilangan dengan Masjidil Aqsa. Di internet yang ditampilkan Masjidil Aqsa itu selalu Masjid Kuba Emas.
Kubatus Sokhra, kubah emas. Padahal itu bukan Masjidil Aqsa. Kalau dikatakan wilayah Aqsa, memang benar itu wilayah Aqsa. Tapi kalau yang dimaksud Masjidil Aqsa itu bukan yang itu, tapi di sebelahnya. Yaitu masjidnya berwarna apa? Kubahnya warna biru. Kalau Madinah, Masjid Nabawi kubahnya warna hijau. Kalau Masjidil Aqsa kubahnya warnanya biru. Kalau yang emas itu masjid kubah Sakhra, yaitu The Dome of Rock. Orang mereka bilang The Dome of Rock. Kenapa? Karena di situ titik take off-nya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Karena di dalamnya ada batu atau tanah yang terangkat ke atas sehingga bawahnya itu bolong. Cuman masalahnya banyak orang sholat di bawahnya. Padahal nggak ada tuntunan. Jadi seperti ini tanah itu seakan terangkat. Sementara bawahnya kosong. Nah, mudah-mudahan nanti kalau umroh plus Aqsa bisa datang ke sana. Insyaallah. Amin norek. Amin Ustaz. Umroh lah. Wallahu a'lam. Baik, yang lain. Ya, silakan. Amin. Sekarang apabila orang salawat kepada Nabi mendapatkan 10 pahala. Bagi yang menjawab Allahumma sholli wa sallim alaihi, apa sama apa gimana? Sama, karena dia juga bersolawat. Sama. Salam ya, dan solawat. Kalau kita mengucapkan salam kepada orang lain akan menjawab. Nah, kita menjawab salam itu harus lebih baik. Assalamualaikum, maka jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum itu 10. Waalaikumsalam warahmatullah itu 20. Ya, kemudian assalamualaikum warahmatullah, jawab yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah itu 20. Dijawab lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu 30. Nah, kalau salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berapa berarti? 30. Jawabnya gimana? Sama, curi tambahi. Iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu. Nggak ada. Kadang ditambah-tambahi, nggak ada tuntunan seperti itu. Ya, kalau itu salam. Adapun sholawat, bagaimanapun cara menjawab salam, menjawab sholawat, menyebut nama Nabi SAW supaya diberikan berkah dan rahmat, maka pahalanya sama antara yang mengucapkan dengan yang menjawab. Itu artinya apa? Orang membaca sholawat itu tidak bisa sendirian. Mesti nanti apa? Geret orang lain, nyakot orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka yang dengar apa? Mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Iya kan? Mesti akan apa? Menggeret orang lain, nyakot orang lain. Kalau dalam urusan kejahatan sampean gelem nggak dicakot? Nggak mau. Tapi dalam urusan sholawat mau nggak dicakot? Sama-sama dapat pahala. Caranya bagaimana? Caranya kalau ada orang sholawat di sampingnya, maka ucapkan sholawat atas beliau. Al-bakhil termasuk pelit, medit, kikir, apa meneh? Siapa mereka? Man dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Orang yang disebut namaku di sampingnya tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Dapat pahala yang sama nggak mau. Itu termasuk orang bakhil. Jadi itu sama pahalanya. Okay? Baik. Ada lagi? Terakhir. Menyebut nama Rasulullah itu pas gimana? Menyebut nama Di dalam hadisnya kan itu barang siapa yang menjawab masalah ketika disebut namaku, hanya permasalahan makin kan. iya. Kalau cuma misalkan ada yang mengucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau harus ada namanya gitu. Iya. Nabi Muhammad. Jadi kalau ada namaku disebut di sampingnya, ya, itu antara yang menyebut dan yang mendengarkan pasti dua-duanya bersolawat. Mesti dua-duanya bersolawat. Marilah kita mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu kan? Antara yang menyebut dan yang mendengarkan
Antara yang bicara dengan mendengarkan juga sama-sama berselawat nggak? Benar. Sama-sama berselawat. Kenapa yang menyebut itu dia mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, yang mendengarkan mengucapkan salawat juga dengan redaksi kalimat Allahumma sholli alaihi minimal, atau Allahumma sholli wa sallim alaihi, karena ada salawat ada salam. Itu. Jadi dua-duanya termasuk menyebut salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kalau ada orang yang mengucapkan nama Nabi Muhammad, yang mengucapkan gak bersolawat, tapi yang mendengar mengucapkan solawat, yang dapat pahala yang mana? Yang mendengarkan saja. Marilah kita mengikuti ajaran Muhammad, ya kan? Menengahi kan terus no. Tapi saya ngerungokno sallallahu alaihi wasallam. Itu benar kan? Sementara yang mengucapkan Muhammad di situ justru kita curiga, Muhammad sopo ini? Kok kano terusane ya? Marilah kita mengikuti ajaran Muhammad. Muhammad sopo? Muhammad itu akeh. Tapi kalau begitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kecuali nabi dan utusan Allah terakhir, nabi kita. Tapi kalau Muhammad saja, Rasulullah gitu tuh. Rasulullah Nggak pakai belakangnya. Rasulullah nggak pakai nama Muhammad, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada sallallahu alaihi wasallam itu berarti ya maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya, cuman kalau Muhammad itu harus jelas karena apa? Nama. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun itu tidak sebutkan nama, pasti apa? Pasti yang dimaksud adalah siapa? Nabi Muhammad kalau sudah menyebutkan Rasulullah. Ya kan? Kenapa? Karena ucapan syahadat itu apa kalimatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada disebut kalimat Muhammad adalah utusan Allah. Gitu. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada malam ini, dan kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.